Yang pertama adalah kurban secara bahasa artinya dekat, berasal dari kata qaruba yaqrubu qurbanan, dekat ya. Kenapa dinamakan dengan kurban? Karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang mau berkurban. Secara terminologi fikih, kurban adalah hewan ternak, baik itu kambing, sapi atau unta, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah tujuan kurban itu adalah kita mempersembahkan hewan ternak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak disalahpahamin sebagian masyarakat, kurban tujuannya bagi-bagi daging, bukan. Yang kedua, banyak yang disalahpahamin masyarakat juga, banyak yang kurbannya dikirim ke daerah. Jadi kita sembelih dulu, kita persembahkan kepada Allah, dagingnya habis itu mau dibagikan silakan. Jadi jangan dikirim dalam rangka utuh, bukan ya, dalam kondisi utuh. Tapi kita kirim nanti setelah disembelih. Udah selesai kurban, habis itu ente makan sendiri boleh, ente ngajak orang lain makan lebih bagus lagi. Makanya hari raya Idul Adha sunnah jangan makan dulu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita jangan nyantap dulu kecuali hidangan Allah Subhanahu wa taala. Kurban tidak boleh dibatalkan, harus jadi. Kata Rasulullah, man dzabaha qabla salati falyadhbah makanaha syatan. Siapa yang nyembelih sebelum sholat wajib ganti dengan kambing yang lain, harus diganti. Kalau kurban kita nggak disembelih atas nama kita, padahal kita sudah niat mau berkurban, ganti dengan kambing yang lain. Kurban haji umroh itu namanya nusuk, ibadah nusuk tidak boleh dibatalkan, batal wajib ganti. Mayoritas ulama mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah anjuran yang ditekankan. Kenapa? Pertama, karena kurban syariat termasuk syariat tertua dalam sejarah manusia. Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Ya, kurban sudah turun temurun dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah ceritakan kurban di masa Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan wahai Muhammad tentang dua anak Adam yang berkurban. Salah satu diterima kurbannya, yang satu tidak diterima kurbannya. Qabil dan Habil ya. Dua anak Adam yang berkurban. Yang mana yang diterima? Kurban dalam bentuk hewan ternak yang diterima, yang enggak diterima adalah hewan kurban dalam bentuk hasil pertanian. Turun temurun. Yang kedua, kenapa sunnah muakkadah? Karena Nabi setiap tahun pasti kurban. Enggak pernah Nabi enggak kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Fasalli li rabbika. Salatlah ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihlah kurban. Kalau kurban ibadah yang dicintai Allah, maka pelakunya akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai Allah, dekat dengan Allah. Man kana lahu sa'atan wa lam yudhahif wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi enggak kurban, sekali-kali kata Nabi, fala yaqrabanna, sekali-kali jangan dekati tempat salat kami. Kemudian setiap tetes darahnya itu ngampuni dosa. Setiap tetes darahnya ngampuni dosa. Jadi kemudian keutamaannya lagi, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Allah hadirkan di hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kulit-kulitnya, sebagai saksi di hadapan Allah, saya kurban si fulan, bukti dia dekat dengan engkau ya Allah. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban bukan sunnah saja, tapi wajib bagi yang mampu. Di samping kurban kita dapat pahala kurban dan dapat pahala sedekah, setelahnya kita bagi-bagikan dagingnya dapat pahala sedekah lagi. Was-sadaqatu tamna sab'ina naw'an minas su', kata Nabi. Dan sedekah sendiri pahalanya adalah bisa melindungi 70 macam keburukan. Ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama, jadi dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mengatakan kurban yang paling baik adalah kambing. Kenapa? Karena itu kurban ya, dari sejak Nabi Adam dulu kurbannya kambing. Nabi Ismail ya, saat dikurbankan oleh Nabi Ibrahim diganti dengan kambing. Dan Nabi kurbannya selalu kambing ya.
menurut mazhab Syafi'i kurban yang paling baik adalah onta. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang sholat Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang datang sholat Jumat di jam pertama sama saja dengan kurban onta, yang datang di jam kedua sama saja dengan kurban sapi, yang di jam ketiga sama saja dengan kurban kambing, jam keempat sama saja dengan kurban ayam, jam kelima sama saja dengan kurban telur. Berarti onta yang paling besar pahalanya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i, onta yang paling afdol, nomor 2 adalah sapi, nomor 3 adalah kambing. Saya lebih cenderung mengatakan kambing yang paling baik, ya. Kambing itu hewan yang paling siap dikurbankan. Apa yang disunnahkan bagi orang yang kurban? Yang pertama yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang pertama adalah kalau kita sudah niat kurban dan kita sudah beli hewan kurban, maka kasih tanda hewan kurbannya supaya beda, karena kurban nggak boleh ditukar. Yang kedua, setelah kita beli kurban, ya, usahakan jangan motong rambut, jangan motong kuku, supaya kita secepat mungkin nyembelih kurbannya. Udah habis sholat langsung segera sembelih. Kenapa? Kuku itu udah keburu panjang tuh. Bukan nggak boleh, tapi makruh kalau untuk kurban. Sunnah yang ketiga adalah sunnah kita sembelih sendiri, karena Rasulullah selalu nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri, minta sembelihkan orang lain, tapi jangan diupah dengan apapun yang ada di kurban. Ya, sunnah kita nyaksikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah ishhadi udhiyataki, Fatimah saksikan kurbanmu saat disembelih, kata Nabi. Yang kelima yang disunnahkan adalah setelah kita sembelih, ya, kita makan, ya, yang kurban makan, jangan nggak makan, ya, sunnah makan, karena itu hidangan Allah, ya, harusnya kita justru minta, ya. Jadi kurban boleh minta, boleh, ya. Itu hewan kurban nggak boleh dijual, itu aja dari kurban. Yang sunnah lagi kurban adalah kita milih hewan yang terbaik, ya, hewan yang paling bagus. Sebagaimana Rasulullah selalu milih yang paling bagus, yang gemuk, yang besar gitu kan, ya. Tidak disyaratkan harus jantan, bahkan yang hamil pun boleh, ya, janinnya halal, ya, bersama disembelih induknya, selama janinnya mati saat disembelih. Tapi kalau dia ikut mati bersama induknya, maka dia halal untuk dimakan juga.